Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap kita dalam program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan tetap terus mengingat janji Tuhan dan bukan mengingat kesalahan-kesalahan orang. Iya kan? Ada banyak dari kita yang kita ingat cuman pelanggaran suami, kesalahan istri. Iya kan? Ujung-ujungnya kepahitan lah, ujung-ujungnya kecewa lah. Makanya hari ini saya mengajak kita umat Tuhan, ayo yang kita ingat firman Tuhan, yang kita ingat janji Tuhan, sehingga kita memenuhi memori otak kita, memori kapasitas hati kita dengan apa yang baik, apa yang memuliakan nama Tuhan, dan apa yang membangun bagi iman kita. Stop mikirin sakit orang, ya kan, kecewaan apa orang-orang yang mengecewakan kita, orang-orang yang menyakiti kita. Udahlah, ya itu urusan dia sama Tuhan. Bagian kita aja tetap terus kerjakan apa yang memuliakan Tuhan, tetap terus mengingat janji Tuhan. Karena itu hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo sama-sama melalui program Bible and Coffee ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena setiap hari adalah anugerah Tuhan. Setiap hari adalah kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami kembali mau terus diperbaiki, terus dibersihkan melalui renungan-renungan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu kami perlukan menerangi langkah hidup kami, menuntun kami dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 dan 26, ada satu keadaan di mana Paulus dan Silas ditangkap dan dilemparkan ke dalam penjara. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Ayat 25 dari Kisah Rasul ayat pasal 16 berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas mengeluh. No, saudaraku, Paulus dan Silas tengah malam komplain sama Tuhan, kenapa kami di penjara? Enggak. Mereka di penjara bukan karena korupsi, mereka di penjara bukan karena maling, mereka di penjara bukan melakukan hal-hal yang jahat merugikan orang, tapi mereka di penjara karena menginjil, memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Tuhan Yesus. Tetapi yang mereka alami, saudaraku, justru mereka di penjara. Maka Alkitab mencatat, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Sekalipun mereka punya alasan mengeluh, sekalipun mereka punya alasan bersungut-sungut kepada Tuhan, sekalipun mereka punya alasan komplain dan akhirnya mundur dari pelayanan, tetapi mereka memilih untuk berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Saudara, ini keputusan yang memang tidak mudah. Tapi kenapa mereka berdua mengambil langkah ini? Karena mereka tahu dalam puji-pujian kepada Tuhan itu ada kuasa. Ya, puji-pujian kepada Tuhan membangkitkan kekuatan hidup. Tetapi mengeluh bersungut-sungut dengan keadaan hanya makan menyusahkan dan membuat kita semakin terpuruk. Dan Paulus dan Silas tahu akan kebenaran ini, sehingga akhirnya mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mereka berdoa dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka menjadi kesaksian. Saudaraku, orang mengalami masalah, orang mengalami musibah, orang mengalami kesusahan. Dan ketika mereka tidak mengeluh, mereka tidak bersungut-sungut, mereka hanya memuji Tuhan, maka mereka menjadi saksi buat orang lain. Karena orang lain berkata, kok bisa lu ya diselingkuhi tetapi tetap terus memuji menyembah Tuhan? Kok bisa lu ya dihianati istri lu tetapi lu masih tetap memuji dan menyembah Tuhan? Kok bisa ya lu udah berdoa berpuasa tetapi masih tetap rugi, usaha lu gak rame tapi tetap lu lakukan apa yang memuliakan Tuhan? Kok bisa ya? Hidup kita akhirnya jadi kesaksian buat orang lain. Ini yang terjadi terhadap hidup Paulus dan Silas dalam penjara. Ketika mereka berdoa memuji Tuhan, orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan satu peristiwa. Bahkan sekelas Paulus pun dan Silas
Mereka bisa mengalami kesusahan hidup. Mereka bisa mengalami penderitaan hidup. Dalam mereka menginjil, dalam mereka melayani Tuhan, dalam mereka cari Tuhan, dalam mereka beribadah kepada Tuhan. Demikian pula kita. Kita pun akan mengalami hal-hal yang mungkin kita pikir ini susah. Kita pikir ini merupakan masalah, pergumulan, tantangan yang membuat hidup saya berat. Tetapi itu tidak menjadikan kita mengeluh, tidak menjadi alasan untuk kita bersungut-sungut, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ayo sama-sama tetaplah terus memuji-muji Tuhan dalam setiap keadaan. Tuhan Yesus ingatkan kita mengucap syukur dalam segala hal, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga ketika kita bersyukur buat setiap keadaan, mengucap syukur buat setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kita dikecewakan, kita dihianati, kita dirugikan, tetapi mulut kita tetap terus memuji-muji Tuhan. Di situ engkau akan lihat ada kuasa dinyatakan dalam kehidupan. Stop mengeluh dengan segala penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Stop bersungut-sungut, stop komplain, stop cari-cari yang salah. Siapa salah? Ini karena salah suami saya nih, ini karena salah istri saya, mertua saya, menantu, anak-anak orang tua. Stop cari siapa yang salah. Kalau kita hanya cari siapa yang salah, tidak membuat kita semakin kuat, saudaraku. Akan membuat kita bukan cuma lemah, tetapi kita akan kepahitan dengan orang yang kita dapati sedang salah dalam hidup kita. Ayo hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kalau hal-hal ini sedang menimpa hidup kita, kita sedang mengalami kesusahan, kita sedang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, bahkan mungkin kerugian dalam kita mengiring Tuhan. Ayo tetaplah memuji-muji Tuhan. Kita memuji Tuhan bukan karena keadaan baik kok. Kita memuji Tuhan karena kita tahu kita hidup sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Jadi sekalipun keadaan kita tidak baik, kita tetap terus memutuskan, saya mau tetap menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Karena saya tahu di muka bumi ini hanya Yesus yang layak dipuji, hanya Yesus yang layak diagungkan, hanya Yesus yang layak disembah. Masalah, pergumulan, tantangan hidup, orang mengecewakan, orang mengkhianati, orang merugikan, tidak bisa menghalangi kita untuk tetap terus membuka mulut dan memuji, bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlalu baik dalam kehidupan kita. Ini langkah yang harus kita ambil. Sehingga apapun badai yang kita hadapi, hidup kita tetap bisa menjadi saksi bagi orang-orang yang melihat kenyataan hidup kita. Orang-orang di sekeliling kita mungkin tahu masalah kita sedang terpuruk, pergumulan kita sedang kita hadapi. Orang-orang di sekeliling kita, tetangga kita, teman-teman kita, keluarga kita mungkin sedang melihat. Tapi ketika kita menghadapi masalah itu tetapi mulut kita tetap muji-muji Tuhan, orang akan bertanya-tanya kenapa mereka bisa lakukan ini. Kenapa mereka bisa tetap melayani Tuhan dengan sukacita sekalipun sedang dihadapkan dengan badai kehidupan yang sangat parah. Karena kita mengerti orang percaya hidup bukan karena melihat. Kita hidup karena percaya kita. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Saudaraku, tetaplah memuji-muji Tuhan. Tetaplah bersuka cita di hadapan Tuhan. Karena itu membuat engkau semakin kuat dalam engkau mengiring Tuhan. Dan engkau akan lihat ada kuasa yang dinyatakan dalam hidupmu ketika engkau memuji Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami kalau ketika kami diperhadapkan dengan masalah, pergumulan hidup, tantangan, badai kehidupan, malah kami mengeluh, kami bersungut-sungut, kami mencari siapa yang salah dalam hidup ini. Sehingga akhirnya membuat kami lemah, membuat kami kecewa, membuat kami luka karena kami tahu mencari kesalahan-kesalahan orang. Tapi hari ini Bapa, kami diingatkan bahwa apapun keadaan hidup yang kami hadapi, yang harus kami lakukan, tetap terus membuka mulut kami untuk memuji-muji Tuhan. Kami percaya, kami memuji Tuhan bukan karena keadaan kami baik. Kami memuji Tuhan karena Tuhan sudah terlalu baik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan beri kekuatan ketika mereka memuji Tuhan, maka tergenapi firman Tuhan, Engkau Allah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian kami umat-Mu. Ada hal-hal yang dahsyat, ada perkara-perkara ajaib dinyatakan atas umat-Mu ketika kami mulai memuji-muji Tuhan dalam hidup kami. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Allah sembuhkan di dalam nama Yesus. Tergenapi firman-Mu disampaikan, firman disembuhkan mereka terjadi. Hamba lepaskan berkat damai kuasa ada dalam hidup mereka. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya.
Amin.